Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya tentunya hanya di channel khusus untuk mengupas bagaimana kita belajar membuat sebuah desain menggunakan Canva. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas topik tentang balance, contrast, alignment, dan repetition. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertemuan 3 tentang mengenal warna dan tipografi. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengenal warna dan tipografi pada desain Canva. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu tentang warna. Apa sih warna itu? Perlu kalian ketahui, warna itu adalah sebuah elemen visual yang vital, yang mempengaruhi emosi, suasana, dan pesan. Nah, ini bukan sekedar hiasan. Ia membangun identitas visual, membangkitkan perasaan seperti energi marah atau ketenangan biru misalkan, dan membantu audiens mengenali merek atau informasi. Ini berfungsi sebagai alat komunikasi nonverbal yang kuat untuk menarik perhatian dan menyampaikan makna mendalam secara psikologis. Itu adalah warna ya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah desain tentang konsep poster, misalkan kita harus tahu warna yang cocok yang ingin kita pakai di poster tersebut. Terus yang kedua tipografi. Tipografi juga kita harus tahu dan harus kenal dulu ya dengan yang namanya tipografi. Tipografi itu di dalam sebuah desain grafis artinya seni dan teknik menata huruf serta teks agar terlihat menarik, mudah dibaca, dan efektif dalam menyampaikan pesan. Contohnya dengan mempertimbangkan pemilihan jenis huruf atau font, ukuran, spasi, warna, dan tata letak untuk menciptakan estetika visual yang sesuai dengan tujuan desain seperti poster, logo, atau kemasan produk. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah contoh dari judul tadi ya, yaitu tentang konsep warna dan tipografi. Nah, di Canva kita akan membuat sebuah poster sederhana dengan teknik warna dan tipografi tadi. Kita masuk ke dashboard Canva. Di sini saya sudah berada di dashboard Canva dan saya menggunakan akun yang free ya, yang tidak berbayar. Kalian juga bisa membuatnya dengan akun kalian masing-masing menggunakan email atau alamat email kalian masing-masing. Nah, yang harus kita lakukan pertama yaitu membuat sebuah ukuran. Ya, ukuran di sini ada banyak sekali. Contoh di sini kita akan membuat sebuah ukuran di media sosial nih. Atau jangan di media sosial deh, atau buat produk cetak aja nih. Di produk cetak juga banyak sekali template yang tersedia, bisa kalian rubah-rubah tuh warnanya mungkin, terus tulisannya, judulnya ya, dan yang lain-lain kira-kira begitu. Nah, di sini saya akan memakai ukuran yang misalkan yang ini nih. Ya, yang ini. Terus di sini kalian bisa lihat-lihat nih, ada berbagai macam template yang sudah disediakan oleh Canva nih. Kalau kalian ingin mencari sebuah imajinasi menggunakan Canva itu sendiri, kalian bisa mencarinya di template yang sudah disediakan di Canva-nya. Tapi di sini kita akan membuat semuanya dari nol ya. Caranya gimana? Caranya kita buat atau pilih ukuran yang sudah disediakan di sini. Ya, banyak. Nah, di sini sebagai contoh saya ingin memakai poster potret A2. Ini ukurannya 42 kali 59,4 cm ya. Nah, pakai yang ini. Klik. Nah, setelah muncul halaman kosong seperti ini, kita tinggal buat saja ya posternya dengan menggunakan teknik warna dan tipografi tadi. Nah, sebagai contoh di sini saya ingin membuat sebuah desain yang bertema pendidikan ya.
yang bertema pendidikan biasanya itu warnanya identiknya seperti apa. Nah, kalau kita tidak tahu, kita bisa searching ya di Google. Kalau kita tidak tahu nih, kita bisa searching di Google warna edukasi. Ini ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Gak apa-apalah ya. Nah, di sini bisa kalian lihat dengan warna biru dan hijau biasanya untuk ketenangan dan fokus. Nah, kita pakai warna biru dan hijau. Nah, sebagai contoh, kita bakal buat di sini apa namanya garis bantu ya, seperti di tutorial part 1 atau tutorial sebelumnya saya sudah buatkan tuh. Di situ kalian bisa cek bagaimana caranya membuat sebuah apa namanya garis bantu di Canva. Caranya kita pergi ke menu edit. Nah, atau file di sini. Ada menu file, klik file, terus ada pengaturan. Nah, di pengaturan ini kalian bisa tampilkan penggaris dan patokan. Bisa juga pakai tombol shortcut yaitu Shift R ya. Klik aja yang ini, maka akan timbul patokan atau penggaris di Canva itu sendiri. Oke, selanjutnya kita buat patokannya ya. Misalkan saya membuat patokan seperti ini. Terus kita tarik lagi di sini sekitar 3 sentian ya patokannya. Saya kasih 3 senti. Terus kita tarik lagi di sini penggarisnya sampai ke sini. Ini juga 3 senti. Nah, oke, kalau sudah kita tarik yang atas ke bawah 3 senti sama. Oke. Nah, kalau patokannya sudah kita buat, kita sekarang tambahkan di menu elemen yang namanya rectangle atau bentuk kotak ya. Canva itu terhubung dengan jaringan. Kalau kita tidak memiliki jaringan yang kuat, maka Canva akan sedikit terhambat di dalam pembuatan sebuah proyeknya. Jadi usahakan internetnya juga harus cepat, nggak lambat. Biar kita nggak stres di dalam mengerjakan sebuah proyek desain kita. Nah, sebagai contoh patokannya seperti ini ya. Ini contoh aja. Saya tidak terlalu detail untuk membuat sebuah patokan, tapi kira-kira seperti ini. Nah, terus kita pergi ke bentuk. Nah, di bentuk ini kita tinggal pilih nih. Nah, ada bentuk kotak seperti ini, lalu akan masuk ke sini. Nah, kita drag, kita bawa ke sini dan jangan sampai keluar dari garis patokannya, biar sedikit rapi. Nah, tadi kan warna untuk pendidikan itu hijau dan biru. Nah, saya di sini pakai warna biru ya. Birunya biru seperti ini. Setelah itu saya drag semuanya sampai masuk ke bawah sini. Nah, kelihatan patokannya ya. Selanjutnya di sini kita masukkan beberapa teks ya atau tipografi. Misalkan kita harus membuat sebuah tipografi yang sangat rapi, terus tidak berantakan kira-kira supaya desain kita terlihat lebih profesional. Sebagai contoh di sini judulnya Welcome Back to School 2025 atau 2026 aja deh. Kayak gitu ya. Nah, kita perkecil teksnya. Di sini ada ukuran untuk mengecilkan atau merubah ukuran fontnya. Misalkan di sini saya mau pakai ukuran yang 32, terlalu kecil. Di sini saya pakai 80 mungkin. Seperti ini. Lalu untuk perataannya saya kasih rata kiri seperti ini. Nah, ini kan agak sedikit ada space ya. Kita kasih aja di sini nilainya 0, atau 1 aja deh.
seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, untuk fontnya kalian juga bisa merubahnya di sini. Kalian tinggal tentukan aja font yang ingin kalian pakai. Sebagai contoh di sini saya akan memakai font Popin seperti ini. Nah, untuk tipenya ini tebal seperti ini. Nah, ini jangan 80, coba kita pakai yang 90 biar agak gedean sedikit. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya saya ingin membuat apa namanya, sebuah paragraf kecil. Misalkan di sini apa namanya ya? Welcome back to school. Atau misalkan selamat datang kembali di dunia pendidikan. Nah, contohnya kayak gini ya. Kita pakai perataan kiri. Sesuaikan fontnya juga pakai Popin. Jadi semuanya rata pakai Popin ya. Jangan berbeda-beda fontnya biar seimbang desainnya kayak gitu. Nah, untuk ukuran fontnya di sini saya pakai 35 seperti ini. Nah, terus di sini saya akan memberi hiasan sedikit. Memberi hiasan sedikit, jadi biar kelihatan bahwa ini poster tentang pendidikan. Kalian bisa tuliskan aja education di halaman elemen. Nanti akan muncul grafis. Di sini grafis tuh. Kalian pilih grafis. Terus kalian cari yang apa namanya berhubungan dengan pendidikan. Sebagai contoh yang ini mungkin. Nah, seperti ini. Kita perkecil. Sorry. Nah, kita perkecil, kita taruh di sini. Nah, atau kita perbesar aja deh sampai sini. Nah, terus transparansinya kita kurangi 35 cukup. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita buat sedikit apa namanya teks atau tipografi selanjutnya berkaitan tentang jadwal masuk ya, jadwal masuk. Di sini kita masuk ke dalam elemen lagi. Terus kita buat tabel ya. Nah, ada tabel di sini. Terus kita pilih tabel yang ini. Atau kalian juga bisa memilih tabel yang lain ya. Contoh, banyak contohnya di sini. Contoh saya pakai yang ini mungkin. Kita masukkan. Kita drag sini. Kalau kita perbesar tabelnya seperti ini. Nah, kalian juga bisa merubah warna-warna dari tabel ini ya. Di sini ada warnanya. Kalian bisa rubah mau warna kuning seperti ini, hijau seperti ini mungkin. Nah, bebas ya. Terus yang ininya bisa warna putih. Yang ini juga warna putih ya. Semuanya kita rubah jadi warna putih. Nah, seperti ini. Nah, kita perkecil. Sorry. Sampai sini. Terus di sini ada jadwal atau misalkan saya nggak mau pakai tabel, misalkan kita pakai teks aja di sini. Kita pakai teks aja biar rapi ya. Nah, ini biar simple. Kita drag yang ini judul yang pertama. Kegiatan misalkan. Kegiatan pasca libur seperti ini. Nah, ini kita kurangi jadi 50. Nah,
Warnanya bisa kalian rubah nih. Jadi enggak dominan putih dan biru, bisa kalian tambahkan hijau mungkin. Ya, atau misalkan hijaunya seperti ini boleh ya. Nah, kegiatan pasca libur kita tarik ke sini sedikit teksnya. Terus kita buat garis ya, pergi ke bentuk. Di dalam bentuk kita pilih garis seperti ini. Lalu kita ubah rotasinya jadi 90 derajat. Nah, kita drag garisnya sampai sini. Lalu kita pergi ke sini. Kita ubah ketebalan garisnya misalkan menjadi 10. Nah, seperti ini. Nah, ini kita drag sedikit. Nah, lalu kita tarik sedikit. Nah, kegiatan pasca libur sekolah. Kegiatan pasca libur misalkan. Ya, contoh. Di sini saya pakai yang ini duplikat aja. Klik. Senin hari. Contoh di sini hari. Saya pakai huruf kapital. Hari di sini. Atau jangan, kita langsung aja. Senin. Nah, Senin. Misalkan kegiatannya ini yang pertama itu membersihkan, ininya harus huruf kapital ya. Nah, membersihkan ruangan kelas. Terus yang kedua menyapu halaman, contoh ya. Terus kita ubah ukuran fontnya, ukuran hurufnya jadi 25 seperti ini. Nah, jadi agak sedikit beda dari judulnya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, terus kita tambahkan garis dulu ya di sini. Seperti ini biar ada jarak buat keterangan hari dan deskripsinya. Kayak gitu, kita drag sampai sini. Oke. Nah, Senin yang ini kegiatannya ini. Terus kita buat lagi garis ya, di tengah-tengah seperti ini. Kita rotate sampai 90 derajat seperti ini. Nah, oke. Kita tarik ke sini. Hop, nah ini. Nah, seperti ini. Terus kita duplikat yang ini dan yang ini. Kita drag ke sini. Lihat garis bantu warna merah. Diusahakan ini harus sejajar biar kelihatan rapi. Nah, kayak gitu ya. Di sini juga kita buat lagi garisnya duplikat, terus kita drag sampai sini. Nah, ini ganti hari Selasa. Kegiatannya apa misalkan kayak gitu. Terus ini, terus tekan shift. Kita blok. Terus kita duplikat. Kita drag ke bawah. Nah, di sini ya. Nah, kita tarik lagi. Lihat kesejajarannya dengan yang atas ya. Nah, ini kita tinggal rubah aja. Rabu misalkan. Terus yang ini Kamis. Nah, ini kita tarik lagi seperti ini. Oke. Oh, sorry.
garisnya juga kita duplikat. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai hari Minggu. Nah, untuk harinya kita ubah warnanya, misalkan saya pengen warna kuning seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama, membuat sebuah teksnya sampai hari Minggu. Contohnya kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita mungkin ingin menambahkan elemen tambahan lainnya di sini, tambahan yang bertema edukasi. Kita pergi ke elemen, terus kita ketikkan aja edukasi di sini. Terus pilih grafis. Terus kita cari elemen yang bertema pendidikan. Di sini kalau kita perhatikan ada yang free dan ada yang pro ya. Kalau bisa pakai yang free, jangan yang pro ya. Kalau yang pro itu biasanya berbayar dan elemennya itu nanti hasil desainnya nggak bisa disimpan. Kayak gitu. Nah, kita pakai yang free aja nih, misalkan buku. Nah, kita buku tumpuk di sini aja. Seperti ini. Nah, ini kan keluar dari jalur ya. Caranya gimana? Kita tarik aja di sini bukunya sampai sini. Nah, seperti itu bukunya. Oke, setelah itu kita tambah elemen yang lain. Kita cari elemennya. Misalkan yang ini. Nah, ini kita tempatkan di sini. Nah, seperti ini. Atau misalkan jangan yang ini deh ya. Nggak cocok. Kalian bisa menentukan keindahan desain kalian masing-masing sesuai imajinasi ya. Nah, di sini misalkan saya pengen masukin elemen grafis seperti apa ya? Kita cari dulu. Nah, ini dia. Kita drag sampai sini. Kecil. Oke. Nah, ini kita duplikat. Terus kita drag sampai sini. Oke. Ini kalau misalkan dirasa nggak cocok, kita hapus. Kelihatannya agak sedikit kurang pas ya. Kita ganti elemennya menjadi elemen yang ini mungkin ya. Nah, kita taruh di sini, kita perbesar. Kita masukkan posisinya ke belakang. Nah, mundur, maju. Terus opacity-nya kita kurangi. Sampai sini. Nah, seperti ini. Nah, itu dia cara membuat sebuah desain poster dengan teknik warna dan tipografi hanya menggunakan Canva. Oke, bagi kalian yang memiliki pesan, kritik atau saran, kalian bisa klik atau misal komen di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya agar bisa memberikan efek edukasi kepada banyak orang. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tentang tutorial membuat sebuah desain menggunakan Canva. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.